dikritik sama teman gue gini, Dok, lu nggak usah ngomong tentang lingkungan deh, Dok, kata teman gue gitu. Kenapa emang? Emang lu nggak mikirin udah berapa banyak buku foto yang lu produksi, berapa eksemplar yang udah lu korbanin kertas-kertas ini buat popularitas lu misalnya. Gak pegel apa? Nah baik lagi Bing, maksudnya Bob, kalau lu ngerjain sesuatu itu dengan Iya. dengan senang gitu ya, nggak ada tekanan, gue senang aja gitu, nggak mikir, apalagi gue bikinnya limited gitu kan. Project selanjutnya itu gue lagi tertarik sama isu kemarin tuh, sama isu yang oh ini viral ya. iya itu. Nah itu gue mau jadiin karya nanti. Sesuatu yang beda itu yang menurut gue keren gitu. Kalau gue beda, maksudnya sesuatu yang beda tapi positif ya. iya. Iya itu. Jumpa lagi di podcast Berdasi, bermanfaat dan menginspirasi. Sama kayak gue bikin di Berdasi podcast ini gitu. Kenapa gue bikin kayak gini gitu. Iya. Selalu ada tujuan sosial yang pengen gue capai gitu. Iya. Karena di Berdasi Project juga kita punya kegiatan sosial gitu. Kita Berdasi itu ada tiap awal bulan atau akhir bulan kita tuh suka berbagi nasi bungkus. Iya. Di Berdasi. Jadi dari awal bulan mulai tuh dari 2017. Awalnya sih Berdasi ini juga dari 2017. Berbagi nasi bungkus, habis itu 2020 kemarin bikin konten nih gitu. Siapa tahu nanti mungkin hasil dari pure ini emang project ini emang pure persennya apa misalnya 90% buat kegiatan sosialnya gitu. Sisanya emang buat ngapresiasi teman-teman yang udah bantu di kegiatan Berdasi Project ini gitu. Sebenarnya menarik sih, kalau gue suka kalau ada beberapa teman yang kayaknya punya sesuatu yang manfaat bagus banget buat di sekitar, apalagi kan situasi kemarin pandemi itu berasa banget ya buat teman-teman kita ya gitu. Nah, itu sih gue suka sih project itu bagus Dok. Maksudnya ada satu hal yang kita bisa ada value-nya lah gitu. Jadi gak cuma jual buku foto terus dengan, maksud gue tuh buku foto lu udah bagus gitu, dari lu ide kreatifnya misalnya tadi lu bahannya juga bahan-bahan dari kertas simple, lu ngebantu, intinya lu mau ngebantu buat teman-teman pedagang gitu, supaya mereka juga mereka tuh punya sesuatu yang mungkin kita kadang kan kita manusia tuh ketika kita terlalu ngeliat ke atas kita juga lupa kita ngeliat ke bawah gitu. Oh ternyata ada loh seperti ini. Ada aktivitasnya mungkin susah. Iya sesimpel gue nggak mau terlihat keren gitu. Kalau gue harus nunggu waktu buat jadi keren, tapi justru gue keren karena keadaan gitu, keren karena keterbatasan gue gitu. Di saat gue nggak bisa membuat buku foto secara profesional, ya gue bisa membuat yang semampu gue gitu. Dan alhamdulillahnya dari Gfest itu mendapat apresiasi dari Yumi Goto, berlanjut ke acara Jakarta Art Book Fair. Nah di situ alhamdulillahnya lagi ada salah satu buku gue yang ukurannya 10 x 15 cm itu waktu itu tiba-tiba ada mas-mas gitu kan udah megang buku foto gue, terus dia bilang gini, harganya berapa kata gitu, 200.000. Oke, minta nomor rekeningnya kata gitu. Oke, dikirim kan, transfer. Pas udah transfer, gue salaman dong sama mas ini. Terima kasih mas udah beli buku foto saya. Kalau boleh tahu kenapa ya mas beli buku foto saya gitu kan. Terus dibilang, oh kamu sama saya sama aja kok, sama-sama pengepul kata gitu. Kalau saya pengepulnya tekstil. Jadi dia di Surabaya atau di Semarang gue lupa. Dia mengolah limbah-limbah tekstil, terus limbah-limbah baju-baju yang bisa diolah menjadi benang lagi atau kain lagi gitu. Ternyata setelah gue mengikuti beberapa event ini, antusias orang tuh di era digital seperti ini dengan gue membawa buku foto yang beda daripada yang lain, ternyata apresiasinya tuh besar, banyak banget gitu loh, banyak anak-anak muda, cewek-cewek yang
tertarik. Oh ternyata dia melihat buku foto ini seperti diary gitu. Kayak dia pernah bikin gitu. Kayak ada sesuatu yang menurut dia memori dia yang dulu ada lagi nih sekarang gitu, dengan melalui ada buku foto yang emang sengaja gue buat. Buku foto ini nggak ada teks yang diketik melalui komputer, dan itu semua gue tulis tangan, jadi manual. Jadi emang sengaja biar sangat personal gitu loh. Jadinya di saat itu di acara Jakarta Art Book Fair itu gue mendapatkan apa ya, banyak banget gitu loh, apa ya, support atau orang yang apresiasi buku foto non grosir ini dengan keterbatasan gue yang apa ya, yang gue menurut gue nggak terlalu muluk-muluk, tapi tiba-tiba gitu kejadian gitu loh. Ternyata semua berjalan begitu aja, berjalan dengan apa yang gue yakinin gitu ya. Karena pertama gue selalu meriset dalam artian dunia sekarang, dunia fotografi, buku fotografi sekarang tuh di dunia ya, gue ngebahasnya dunia itu seperti apa sih gitu. Dari sekian banyak buku foto yang ada di GFest itu, maaf buku gue paling jelek. Secara contohnya sih kayak gini. Ya contohnya jilitannya seperti ini ya, banyak teks-teks yang masih ada bekas print-printan gitu kan. Terus kalau kayak gitu kan ada gambar-gambarnya. Itu nempelin fotonya gimana? Pakai ini lem. Enggak, maksudnya itu kan ada gambar tuh, berarti ditiban gitu ya? Enggak, jadi kita ngambil permukaannya yang ini, yang kosong. Oh, buku kosong. Oh, ngambilin permukaan kosong. Pokoknya yang diantara bolak-balik itu yang kosongnya yang pasti kosong diambil. Oh, nah jadi dari situ gue melihat kayaknya dunia itu sekarang banyak yang lebih mendekatkan dengan alam gitu ya, produk-produk atau karya-karyanya lebih kepedulian sama alam itu lebih besar menurut gue, yang penglihatan gue seperti itu. Makanya di saat gue membuat buku foto ini, gue merasa di saat misalnya nih Bob, gue sebagai fotografer, gue motret lingkungan lah misalnya gitu kan, motret sesuatu yang berhubungan sama alam, hutan gitu. Terus misalnya Bob ini publisher nih, penerbit, tiba-tiba Bob nawarin ke gue, Dok, buku foto lu nih kalau dijadiin keren nih Dok, karena laku kayaknya nih, menurut cuan kayaknya nih oke nih gitu. Terus gue sebagai fotografer mengiyakan, oke lah Bob, gue mau deh, nanti lu nyetakin berapa eksemplar misalnya gitu kan. Terus tiba-tiba datang teman gue atau sahabat gue gitu, negor gue, mengkritik gue misalnya, Dok, gue kemarin ngeliat buku foto lu misalnya udah ada di toko-toko buku misalnya gitu kan. Terus gue dikritik sama teman gue gini, Dok, lu nggak usah ngomong tentang lingkungan deh Dok, kata teman gue gitu. Kenapa emang lu nggak mikirin udah berapa banyak buku foto yang lu produksi, berapa eksemplar yang udah lu korbanin kertas-kertas ini buat popularitas lu misalnya, untuk egonya gue sebagai fotografer, untuk mungkin gue pengen terkenal, gue harus merelakan berapa pohon yang ada di hutan misalnya ditebang buat dijadiin kertas gitu kan. Sesimpel itu. Gue melihatnya seperti itu ya, walaupun kenyataannya yang gue hadapin ini sampah, bekas sampah ya, di sampah gitu loh. Dan sayang aja gitu kalau seandainya kertas-kertas ini cuma dijadiin apa nantinya gitu. Tapi sebenarnya esensinya gue membuat buku foto ini ya, setidaknya setiap orang selalu melihat keterbatasan untuk
membuat sesuatu gitu, membuat yang dia pengen terwujud gitu tanpa harus melihat keterbatasannya dia. Wah, gue nggak punya duit, gue nggak punya ini, nggak punya itu. Tapi gue melalui dengan buku foto Nonggrossi ini gue membuktikan kalau orang Indonesia, orang-orang urban keren, kreatif menurut gue. Nggak pernah habis. Indonesia tuh nggak bakal kehabisan orang-orang kreatif. Lu percaya Jakarta itu metropolitan, berapa banyak orang-orang dari kampung, dari daerah datang ke Jakarta menghasilkan karya-karya keren menurut gue. Dalam bentuk hiburan atau dia menjual sesuatu gitu. Itu menurut gua keren-keren gitu ya. Kayak contoh deh. Kayak apa sih? Banyak banget gitu. Gua makanya belajar banyak dari pedagang-pedagang yang menggunakan sepeda itu. Pedagang apa yang sepeda itu pedagang apa aja? Tukang bakso Malang, tukang pedagang apa lagi, cilok. Apa yang menarik dari lo lihat ketika mereka berjualan? Dia nggak ngikutin tren. Di saat semua orang bisa kredit motor, tapi dia tetap idealis dengan idealisnya dia untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi untuk berdagang. Tapi kan mungkin ya nggak tahu kalau dia idealis apa nggak bisa aja, dia mungkin mau motor, cuman kan biayanya nggak ada. Iya. Bukan karena idealis sih, mungkin kan nggak tahu ya, kalau gue sih katanya bisa juga. Iya. Nggak tahu itu, gue nggak tahu ya persepsi dianya. Entah itu bisa des, tapi juga mungkin kan nggak bisa beli motor karena kebutuhan mungkin, karena mahal kredit motor kan. Iya, tapi selama gue melihat kehidupan orang-orang ini, itu menjadi trigger kedua gue gitu. Trigger kedua gue buat berkarya. Gue nggak mau seperti pada umumnya gitu. Justru buku foto Nonggrossi ini semoga menjadi tren dunia. Kalau membuat buku foto itu nggak harus secara profesional. Segala sesuatu yang profesional itu memang lebih banyak dihargai sama orang gitu ya, Bob. Tapi setidaknya orang-orang non profesional ini atau profesi-profesi yang nggak terlalu dibilang apa ya? Maksudnya yang nggak, masih mungkin dipandang sebelah mata. Iya, harus dihargai juga, harus diapresiasi gitu. Gue selalu melihatnya itu sih, melihatnya hal-hal yang sesimpel itu, yang sekitar gue aja gitu. Jadi nggak terlalu melihat terlalu jauh untuk menciptakan ide-ide dalam membuat buku foto ini gitu. Jadi keterlibatan gue dalam buku fotografi ini ternyata seru gitu. Pas gue nanya sama Yumi Goto, ada nggak sih di Jepang yang bikin sama hal yang gue buat ini? Ternyata nggak ada. Nah makanya itu baik lagi dong. Gue sebagai orang Indonesia dengan bangganya gue membuat produk yang negara lain gak buat. Seperti itu sih, Bob. Nah ini terakhir nih, Dok. Kan teman tadi kita ngobrol nih sepanjang jalan tuh tentang buku fotografi. Lu bawa nih contoh bukunya gimana sih? Saran gue juga. Ini yang tadi barusan ya, ada fotonya nggak ada? Kebetulan lagi ada di Bang Edi Bonetsky. Nah seperti ini sih ya. Coba tunjukin coba ke temen-temen. Ini gue bukunya ya. Nah biasanya gue lapisin dengan ini contoh bukunya sih. Kertas-kertas bekas tadi beli donat gitu kan. Bekas-bekas yang ini dia apa yang kayak gini deh? Buat sebagai cover. Covernya gitu ya. Iya. Kayak lu jualan teh copyright loh. Ya apa? Kalau yang saya ini ya kan bekas, gue udah beli. Ada struknya. Oh iya. Kan gue beli nih. Oh iya covernya. Ada struknya. Ini bekas kayak gini ya. Iya. Temen tuh. Lihat. Nanti tempelin foto. Jadi fotonya lo cetak. Foto gue cetak. Oh cetak kayak gimana? Cetak art paper gitu. Misalnya A3 gue bikin, gue susun. Cetaknya cetak di print fotokopiin apa cetak printing, foto? Digital printing. Digital printing. Digital printing. Ukuran? Misalnya gue bikin A3 nih. Nah di A3 itu gue susun misalnya ukurannya jadi A3R3R misalnya. Nggak lo bikin kayak kolase gitu ya?
Enggak, jadi satu lembar satu foto gitu. Kayak gitu sih. Iya, menarik. Terus bikin foto gitu. Terus captionnya gitu ada nggak? Iya, itu tulisan tangan. Misalnya setiap foto itu gue bercerita tentang apa gitu. Oh, jadi foto terus kasih tulisan lu nulis gitu. Teks, iya. Pakai tangan. Iya. Bisa pakai Pulpen ya. iya lu terus gitu. Nggak pegel apa? Nah, baik lagi, Bing. Maksudnya Bob, kalau lu ngerjain sesuatu itu dengan Iya. dengan senang gitu ya, nggak ada tekanan. Gue senang aja gitu, nggak mikir. Apalagi gue bikinnya limited gitu kan. Kalau segitu berapa lama lu berarti tuh sambil nulis gitu? Tergantung proses berkaryanya. Misalnya kayak kemarin kolaborasi sama Edi Bonetsky, proses di guanya sih nggak terlalu lama ya, selama mungkin seminggu ya. Nah selebihnya kan direspon sama Edi Bonetsky selama dia pameran di galeri kertas, waktu itu lagi pameran. Seperti itu sih Bob. Nah, ini kan buku bekas ya, bekas jadi sebuah buku foto ya. Nah kalau misalnya apa? Kalau itu kan sambil lu nulis. Kalau pernah nggak tapi lu print juga tulisannya? Lu nggak mas ngetik gitu? Maksudnya nggak lu tulisan pernah sambil lu nulisnya di PowerPoint terus atau di Word terus lu print captionnya baru lu tempel gitu nggak? Apa yang sama lu sama nulis? Soal tulis. Terus tangan maksudnya? Tulis tangan sih. Kalau maksudnya kalau ide-ide yang kadang mau gue tulis di buku ini, biasanya gue note dulu di handphone apa yang mau tulis, nanti baru gue salin lagi gitu. Iya. Wih keren sih. Iya sih. Iya. Nah, contohnya nih. Bukunya tuh. Ya, belum ada fotonya sih, nanti bakal tempel ya. Ya belajar dari orang Madura ya. Belajar bareng-bareng dari barang-barang bekas jadi emas ya. Iya. Nah, terakhir nih. Iya. Bukan udah pernah, maksudnya udah kalau ada di buku-buku foto lo gitu, walaupun kan ada yang laku ada yang enggak gitu. Iya. Tapi setidaknya lo juga tahu, oh ternyata ada emang udah ada pasarnya tentang. Insya Allah ada pasarnya sih, karena di era digital ini sesuatu yang nggak masuk akal itu ternyata banyak orang yang mengapresiasi gitu. Nggak tahu kenapa gitu ya di sekarang ini banyak orang yang pengen mendapatkan yang eksklusif. Misalnya buku foto ini diproduksi cuma satu. Jadi gue mengibaratkan buku foto ini sama halnya gue beli lukisan. Misalnya gue beli lukisan siapa gitu, cuma ada satu nih Bob. Jadi gue mengibaratkan buku foto ini sama kayak lukisan, dihargainya seperti lukisan. Jadi antara fotografi dengan seni rupa ini, lukisan ini seharusnya menurut pribadi gue sih bisa setara gitu, karena ini dibuatnya sama-sama limited pertama itu, dan ini diresponnya melalui tangan sendiri. Lukisan pun direspon dengan tangan sendiri, bukan pakai mesin kan. Seharusnya buku foto yang dibuat secara manual ini itu bisa setara dengan karya lukisan gitu. Kenapa dijualnya agak mahal gitu? Karena itu sesuatu yang nggak bisa dibeli di toko buku mana gitu, nggak seperti itu. Sekarang arah lu udah berjalan panjang nih, udah kemana-mana. Nah, 2023 ini lu pengen apa nih tentang project buku foto? 2023 ini alhamdulillahnya kebetulan kemarin ada teman dari ISI namanya Jinan. Jinan. Namanya Faya. Jinan apa Jinan? Jinan. Oh, Jinan. Jadi salah sebut namanya. Gue takut salah juga nih. Namanya Faya, dipanggil Faya. Dia anak ISI Jogja. Oh, ISI. Dia bikin magazine namanya Fureka. Nah, jadi itu Fureka itu ada dua nih, ada yang berbasis digital, itu nanti akan dibagikan secara free, ada juga sistem PO. Jadi kalau seandainya mau dicat bentak fisiknya bisa pesan ke si Fureka ini. Nah kebetulan Fayanya ini waktu kemarin dia minta gue menulis artikel 2 halaman di majalah magazine Fureka ini. Jadi buku foto non grosir itu
diangkatlah cerita-cerita perjalanannya di Furek Magazine. Ada yang tertarik dengan project lo itu ya? Iya, nah terus project selanjutnya itu gue lagi tertarik sama isu kemarin tuh, sama isu yang ini viral ya. iya itu. Nah itu gue mau jadiin karya nanti, tapi itu masih apa ya? Masih gue enaknya gue bikinnya seperti apa nanti, ini masih proses penggarapan gitu. Tapi seru sih. Jadi gue mereka mendokumentasikan banyak ibu-ibu dengan bentukan screenshot gitu. Jadi fotografi gue bukan sekedar menggunakan kamera, tapi gue menggunakan handphone. Jadi gue merekam setiap gue screenshot dengan ibu-ibu misalnya gitu kan. Nah itu menurut gue sih itu bagian fotografi ya, karena itu di situ ada objeknya, ada objek dan si fotografernya yang di saat mengcapture itu ya. Misalnya tadi kalau kamera misalnya nggak tergantung dari mesti pakai SLR atau mirrorless ya, tapi juga bisa. Ya justru itu Bob, di era digital ini kita dengan bebasnya tuh bisa bermain-main. Fotografi itu playground gua buat bermain-main di dunia ini ya. Buat gue sih selalu pengen setiap karya gue itu menghasilkan bermanfaat gitu bagi orang. Jadi di saat gue bersenang-senang, tapi outputnya gue harus menyenangkan orang gitu. Sesimpel itu sih gitu. Iya. Ya, semoga deh 2003 lancar project-project. Amin. Ya, gue sih gue tuh yakin ya, maksudnya ya bagus sih. Maksud gue selama hal itu mungkin iya ada sesuatu yang bermanfaat, menurut gue pasti ada. Gue percaya sih apa yang kita tabur baik juga pasti hasilnya baik, walaupun mungkin nggak langsung jadi ya, perlu proses gitu. Tapi gue yakin sih kok sesuatu yang kita lakuin yang mungkin hal yang baik nih gitu, prosesnya baik, tahapannya kita ngelakuin tulus, terus kita emang suka, terus ada nilai sosialnya, itu sih menurut gue dampaknya juga bagus, walaupun mungkin nggak langsung jadi langsung ada nilainya langsung berhasil sukses. Dan kan proses orang beda-beda gitu kan ya. Itu walaupun mungkin nanti suatu saat ada tantangannya sih gitu. Tapi kita kan nggak tahu nih proses kehidupan kita kan. Seru kok, seru. Kehidupan ini seru ternyata. Iya, seru banget. Maksudnya gue kalau kenapa gue bilang seru gitu ya? Karena kenapa ya? Gue bersyukur aja gitu. Gue tinggal di Indonesia, di Jakarta atau di daerah Tangsel ini gitu ya. Gue banyak ketemu orang-orang keren di jalan gitu. Orang-orang yang menurut gue walaupun dia nggak berpendidikan misalnya, tapi dia bisa mengedukasi gue secara nggak langsung gitu. Gue banyak banget belajar dari orang-orang yang berani survive di jalan gitu, yang dia bisa menghadirkan sesuatu yang beda gitu. Ya mungkin sesuatu yang beda itu yang menurut gue keren gitu. Kalau gue beda, maksudnya sesuatu yang beda tapi positif ya. Iya. Iya itu. Karena karena gue sering nonton Pandji Pragiwaksono kali ya, jadi itu menjadi trigger gue juga buat sedikit beda lebih baik daripada sedikit baik. Jadi gue terima kasih buat Pragiwaksono, itu emang itu yang gue pakai dalam membuat buku foto dan grocery. Itu gue menerapkan apa yang Pandji Pragiwaksono bilang. Sedikit beda lebih baik dibanding sedikit lebih sedikit. Iya kan? Gitu ya? Sedikit lebih baik, sedikit baik. Beda. Sedikit beda lebih baik daripada sedikit baik. Sedikit baik, sedikit demi sedikit lebih baik. Sedikit baik, lebih baik. Sedikit baik lebih baik daripada sedikit baik. Jadi lebih baik, maksudnya sedikit beda tuh lebih baik menurut Pandji, kayak seperti itu ya. Makanya di saat gue bikin buku foto ini, itu yang gue treat gitu. Maksudnya
gue melakukan yang beda daripada orang lain biar gue ada di permukaan. Wah, terima kasih. Thank you. Kita ngobrol panjang nih, dapat hal yang bermanfaat. Thank you. Nah, sukses buat nanti lu kegiatan project 2023 nanti. Iya. Kegiatan yang Fureka itu. Amin. Sama project lu mau ngapain di tentang buku foto non grosir. Nah, Instagramnya ada nggak sih, namanya apa? Buku foto underscores non grosir. Itu kegiatan itu, kalau misalnya mau tanya-tanya boleh ke Instagramnya Valdo. Kita kasih linknya, IG-nya, buku foto underscore non grosir. Iya. Oke. Mantap. Keren. Thank you. Buat kerja lo jadi di sekolah ya. Terus dapat bekas-bekas itu lumayan tuh ya. Jadi lo nggak perlu bayar gitu ya. Iya, karena setiap bulan itu kan di ruangan itu ada bersih-bersih lah. Jadi gue nggak perlu nyari jauh-jauh kertas-kertas ini. Jadi alhamdulillahnya, wah ternyata banyak kertas bekas yang nggak kepake gitu kan. Jadinya lebih baik gue manfaatin buat kehidupan orang yang lebih bermanfaat. Gitu aja sih, sesimpel itu. Yang penting bermanfaat itu sih nilainya. Nggak boleh kita lupain. Iya. Okay. Terima kasih Pak Bob untuk kesempatannya nih, boleh ngobrol-ngobrol. Thank you Bob. Jauh-jauh datang dari Ciputat. Thank you. Sukses buat kedepannya. Kita segala macam. Sehat lah nanti. Tahun ini juga sehat. 2023 kita sukses. Amin. Semuanya. Nah, jangan lupa buat teman-teman ikutin kegiatan Berdasi podcast selanjutnya, kegiatan Berdasi project selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di Berdasi project. Nah, Berdasi project juga punya kegiatan sosial nih, namanya Berdasi. Berangkat dari kasih, kita ada kegiatan sosialnya. Tiap akhir bulan, awal bulan kita ada kegiatan berbagi makanan ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, itu ada di link deskripsinya di YouTube, ada IG-nya kalau teman-teman mau berpartisipasi, mau ikutan juga boleh. Nah, ini Berdasi. Keren. Iya. Terima kasih, Pak. Thank you. Dadah.